Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengejar-ngejar orang ketiga yang kaya raya, bukannya jadi kaya, mantan malah bertambah hutangnya di mana-mana. Jadi banyak sekali orang yang terpesona dengan penampilan yang kaya raya, seakan-akan kalau dia bisa mendapatkan orang itu, maka hidupnya akan enak, tidak perlu lagi capek-capek kerja dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, sampai sore, dan seterusnya. Santai-santai saja, transfer ke rekening masuk terus, itu kan yang ada dalam benak orangnya. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya kalau dia ingin mendapatkan seseorang, kalau dia ingin menikahi seseorang karena mau numpang hidup, mau numpang kaya dan seterusnya, bukannya jadi kaya, tapi tambah melarat, tambah tidak punya apa-apa, malah hutang di mana-mana. Orang yang kaya, yang pertama, gaya hidupnya akan sulit untuk diikuti. Bagi kita, uang 1 juta berharga. Mencarinya dengan susah payah. Kita belanjakan dengan bijaksana, sisanya kita tabung. Bagi orang kaya, uang 1 juta, satu kali dia nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol, 1 juta habis. Pertanyaannya, apakah mantan benar-benar siap, benar-benar sanggup mengikuti gaya hidup orang ketiga yang seperti itu? Mantan memang uangnya banyak pada saat ini, tetapi mantan bisa punya banyak uang karena mantan pelitnya luar biasa. Misal kepada kita, tidak pernah itu dia membelikan sesuatu sebagai surprise, bahkan mungkin kalau lagi makan di luar, selalu kita yang bayari. Ya, misal kita lagi kemana, keluar kota untuk ngantar dia punya kegiatan, kita lupa bawa dompet, pinjam 100.000 untuk ngisi bensin, besoknya langsung ditagih. Padahal kita memberikan uang, membelanjakan dia, neraktir dia, membayari apa saja, SPP kuliahnya, dan seterusnya. Tidak pernah kita hitung-hitung. Dia duit 50.000, 100.000, kita pinjem sebentar saja, sudah ditagih. Nah, memang mantan sepertinya uangnya banyak, tetapi dia bisa punya tabungan yang banyak karena dia pelitnya luar biasa. Nah, sekarang dia bersama dengan orang ketiga, ya, yang kaya raya. Kenapa orang ketiga mau dengan mantan? Karena kelihatannya mantan juga kaya. Mantan bisa membayari dia apa saja untuk mengikuti cara hidup dia yang boros tadi. Maka ketika mantan yang ngejar-ngejar, kan tentu orang yang ngejar-ngejar pengen kelihatan hebat kan, pengen kelihatan kaya kan, pengen kelihatan serba punya. Ya mau tidak mau, kalau kita ngejar-ngejar, maka dia akan melihat royal atau tidak. Kalau pelit, mana mau dia menerima mantan? Maka mantan akan membelanjakan, neraktir terus, membelikan terus, membayari terus, dan seterusnya. Maka bukannya kemudian mantan jadi kaya bersama orang ketiga, bukannya mantan
jadi tambah banyak tabungannya bersama orang ketiga. Kalau mantan yang ngejar-ngejar orang ketiga, yang kaya raya, maka untuk mendapatkannya butuh modal yang besar juga. Untuk bisa mempertahankan orang ketiga, ya butuh modal besar tadi. Begitu tabungan mulai menipis, sementara gaya hidup tidak berubah, apa yang dilakukan? Ya terpaksa hutang. Orang ketiga ngajak belanja, hutang. Orang ketiga ngajak belanja tas, beli tas baru, dan seterusnya yang branded, terpaksa hutang, dan seterusnya. Nah, maka mantan yang ngejar-ngejar orang ketiga yang kaya raya tidak akan ikut kaya, tetapi justru akan bertambah hutangnya di mana-mana. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan mantan, bukannya jadi kaya dengan berhasil mendapatkan orang ketiga, tetapi justru akan membuat mantan jadi melarat, jadi tambah susah, tidak punya apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.